Impian para pendiri bangsa dan seluruh nafsu rakyatnya adalah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan bisa mencapai Indonesia emas. Namun, apakah harapan tersebut akan berkembang menjadi realita atau hanya tetap akan menjadi cita-cita? Kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata baik. Hal itu bisa kita lihat dari angka rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 8,77 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah mencapai 13,15 tahun, yang dimana terlihat kesenjangan yang cukup signifikan antara harapan dan juga kenyataan. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa rata-rata orang Indonesia hanya mampu mengenyam pendidikan sampai jenjang SMP. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Indonesia menetapkan program prioritas wajib belajar 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk meringankan langkah para peserta didik secara ekonomi dengan menyalurkan anggaran pendidikan ke setiap daerah, tak terkecuali negeri Nyur Melambai, Sulawesi Utara. Pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus untuk menunjang program wajib belajar 12 tahun, yaitu melalui dana bantuan operasional sekolah. Dana BOS berasal dari APBN dan diturunkan ke APBD provinsi dan kabupaten kota melalui DAK non-fisik. Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Data menunjukkan dana BOS di Sulawesi Utara mengalami peningkatan tahun ke tahun pada setiap jenjang pendidikan. Tahun 2023, total dana BOS yang disalurkan adalah 576 miliar yang dibagi ke kabupaten kota di Sulawesi Utara. Hal tersebut juga sejalan dengan anggaran pendidikan di Sulawesi Utara yang mengalami kenaikan 10 tahun terakhir. Menariknya, tahun 2016 ke 2017 terjadi kenaikan dari 144 miliar ke 880 miliar rupiah. Penyesuaian anggaran yang signifikan ini merupakan upaya strategis yang diharapkan bisa mengakselerasi standar dan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara. Pada tahun 2023, anggaran pendidikan Sulawesi Utara mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan pos belanja APBD Sulawesi Utara. Namun demikian, anggaran pendidikan tersebut masih bernilai sekitar 1/3 dari belanja APBD Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan sudah dijadikan prioritas oleh pemerintah. Anggaran pendidikan ini digunakan untuk menunjang program wajib belajar lewat kegiatan pembangunan dan juga penyaluran dana BOS. Beberapa program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Sulawesi Utara seperti pembangunan ruang kelas, ruang kepala sekolah atau TU, laboratorium unit kesehatan, unit perpustakaan, rehabilitasi ruangan kelas, dan sarana prasarana. Efektivitas dari penggunaan anggaran pendidikan dan dana BOS tersebut seharusnya dapat mencapai tujuan dari program wajib belajar 12 tahun, di mana bisa meningkatkan 4 indikator utama, yaitu RLS, ALS, APK, dan APM. Data menunjukkan RLS di Sulawesi Utara berada pada angka 9,77 tahun pada tahun 2023, yang mana lebih tinggi dari RLS nasional dan termasuk peringkat 7 di Indonesia. Hal ini didukung juga oleh kenaikan angka APM dan APK, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta didik. Namun, jika kita melihat lebih dalam, data menunjukkan bahwa peningkatan RLS terjadi cukup lambat, di mana membutuhkan waktu 10 tahun untuk menaikkan 1 tahun angka RLS. Selain itu, terlihat perbedaan angka RLS yang cukup signifikan dari setiap kabupaten kota yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Sulawesi Utara masih memiliki beban yang besar untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran, mengoptimalkan program yang tepat sasaran, dan mengusahakan pemerataan dalam mencapai wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga perlu untuk mengevaluasi isu-isu sosial lainnya yang berkontribusi dalam tingginya angka putus sekolah. Sebagai insan penerus bangsa, kita patut bersyukur atas atensi pemerintah dalam mengupayakan pendidikan dan juga masyarakat kita. Jadi, sampai kapan anggaran pemerintah kita anggurin? Kesempatan dan pintu telah dibuka lebar bagi kita para pelajar. Mari kita terus giat belajar agar kita semakin sejahtera.